Kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Inggris C23. Di sini kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nur Fajriani, dengan rekan saya Dwi Angelika Purba. Saya Hana Satika Meliala. saya Yulis Pristina Simanjunta. Nah, di sini kami akan melakukan observasi lapangan mengenai pelestarian pepohonan yang ada di Unimed. Saksikan video kami. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarain salah satu petugas yang biasanya itu untuk melestarikan pepohonan di Unimed. Dengan Bapak siapa di sini? Bapak Saiful Nasution. Umur Bapak berapa? Umur 55. Nah, jadi kami mau bertanya beberapa pertanyaan nih tentang kelestarian pepohonan di Unimed. Bagaimana pendapat Bapak nih tentang kondisi pepohonan di lingkungan Unimed? Seperti yang kita lihat ya, ini sudah berusia mungkin di atasan kalian mungkin ya usianya. Karena ini kan dari IKIP sampai sekarang Unimed. Jadi ada juga yang diremajakan seperti yang ini kan peremajaan. Kalau yang itu udah tua-tua, jadi memang dia pepohonan itu silih berganti. Yang tua itu mungkin nantinya harus ditebang, diganti dengan yang baru. Jadi sirkulasinya seperti itu supaya pepohonan ini kan merupakan udara untuk menyerap udara, menghasilkan udara yang segar bagi manusia. Apakah Bapak terlibat nih dalam perawatan pepohonan seperti penyiraman atau pembersihan area sekitar pohon atau pemangkasan atau yang lain-lain? Kalau untuk penyiraman mungkin kita memakai alam ya. Alam itu artinya hujan. Tapi kalau perawatan seperti yang sudah rimbun itu kita pangkas. Datu kalau yang dahan atau yang mendekati gedung itu kita pangkas. Dan yang sudah tua-tua rantingnya itu juga kita papras supaya nanti jangan jatuh. Ya mungkin di bawahnya entah ada kereta, ada apa. Jadi perawatan itu tetap kita rawat supaya pohon itu tetap segar gitu. Untuk mengetahui pohon itu pantas untuk dipangkas gitu Pak, ada nggak ciri-cirinya gitu? Atau waktu tertentu? Waktunya itu tidak tergantung ya, karena pertumbuhan pohon itu kan tidak sama. Ya seperti yang ini kan sebetulnya udah agak rimbun. Itu pantas kita pangkas supaya dia agak terang di bawahnya. Dan tunas atau cabangnya itu cabang yang baru supaya lebih segar. Nah, jadi tetap harus kita ada perawatan, pemangkasan untuk pohon itu supaya ya nampak segar lah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak apa nih masalah yang sering dihadapi dalam upaya menjaga kelestarian pepohonan yang ada di Unimed ini Pak? Semuanya itu sebetulnya tidak hanya petugas saja ya yang memperdulikan pepohonan khususnya di Unimed ini, karena ini adalah pelindung bagi mahasiswa ya, contohnya parkir kereta, duduk-duduk di bawahnya. Jadi sama-sama bekerja itu jangan merusak. Kadang-kadang ada juga mahasiswa usil ya, yang nggak perlunya sama dia dipatah-patah pohon itu, yang masih yang kecil ya. Nanti berserak sampahnya. Jadi sama-sama bekerja untuk melestarikan pepohonan itu, bukan hanya petugas saja yang melakukan, dan mahasiswa juga harus memperhatikan pohon itu. Jangan ya dengan dirusak gitu. Oke, berarti masalah utamanya itu kesadaran penghuni yang ada di sini ya Pak. Kerjasama ya, dalam arti kata sama-sama bekerja. Bekerja bukan artinya mahasiswa menyapu, tidak, menjaga kelestarian pepohonan itu aja. Untuk yang terakhir nih Pak, ada saran nggak untuk meningkatkan pelestarian pepohonan yang ada di Unimed ini? Pelestarian sebetulnya bisa saja sih mahasiswa mempunyai program ya, seperti menanam pohon. Yang seperti pemerintah juga kan ada mengadakan
lingkungan hidup itu menanam 1.000 pohon umpamanya, tapi ke kampus ini kan nggak mesti sebanyak itu. Umpamanya dia peduli, ini nampaknya kampus kita agak gersang ya. Nah kita ini ada nih bibit umpamanya mangga, apa salahnya kita tanam supaya nampak penghijauannya. Jadi kerjasamanya itu aja. Kalau dari kami sebagai petugas itu tetap sirkulasi pepohonan itu yang sudah mati kita potong, ya kita tanam sama yang baru. Oke. Berarti perlu adanya bantuan dari masyarakat sekitar Unimed ini juga ya Pak ya, Ya. untuk membantu melestarikan pepohonan yang ada di Unimed ini. Nah, kerjasamanya itu tidak hanya kami, kalau kami ini kan melapor kepada pimpinan bahwasanya di sana masih kurang pepohonannya, agak gersang ya, mungkin udah ada yang tua udah tebang, dibutuhkan generasi barunya, ya, mungkin nanti bos baru ngasih bibit ditanam. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya yang sangat membantu kita untuk melestarikan pepohonan yang ada di area Unimed ini. Maaf telah mengganggu waktunya Pak. Terima kasih banyak. Halo semuanya, saat ini bersama saya Hana sebagai pewawancara, di mana saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Medan. Dengan narasumber kami yang bernama Sophia Titania Sitorus. Oke, terima kasih Sophia. Di sini saya akan mengajukan 4 pertanyaan yang berhubungan dengan pelestarian pepohonan yang ada di lingkungan kampus kita. Pertanyaan yang pertama, apa pendapat Anda tentang pentingnya pelestarian pepohonan di lingkungan kampus kita? Menurut saya pelestarian pepohonan di lingkungan kampus ini sangat penting, terutama kampus kita dikenal dengan kampus hijau ya, begitu banyak sekali pepohonan sehingga pelestarian ini sangat bermanfaat untuk kita di sini untuk mendapatkan udara yang segar dan juga cuaca yang sejuk. Jadi ketika kita bisa melestarikan, kita juga bisa menjaga sekaligus. Untuk pertanyaan yang kedua, sejauh mana Sophia terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti pemeliharaan atau pembersihan daerah kampus kita? Sejauh ini saya terlibat seperti tidak membuang sampah di sekitaran lingkungan kampus ini dan juga merusak beberapa pepohonan yang itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kerusakan pepohonan. Kayak kadang kan kita mau nih jalan nggak sengaja keinjak beberapa tanaman yang masih kecil ya, dan juga tangan kita ini gratil untuk mencabuti pohon-pohon yang ada di sekitaran Unimed ini. Jadi penting sekali untuk kita menyadari hal tersebut dan menjaganya. Oke, di sini pertanyaan yang ketiga, apa saja nih tantangan yang menurut Anda dihadapi dalam menjaga kelestarian pepohonan di kampus kita? Tantangan yang kita hadapi ya seperti kesadaran kita lah akan lingkungan tersebut. Kadang kan kita cuek aja ya sama pepohonan, padahal dari pohon ini kita bisa hidup gitu. Kalau gak ada pohon juga kita merasa gersang, panas gitu. Jadi pentingnya untuk kita untuk menjaga pepohonan di sekitar. Kalau bisa sekali-sekali kita siram gitu pohonnya. Jadi bunga-bunga yang layu juga bisa kita perhatikan dan kita jaga. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, apa saran Sophia untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam menjaga kelestarian pepohonan di kampus kita? Menurut saya dari mahasiswa tersendiri bisa saja mengadakan seminar ya ataupun organisasi untuk menjaga pepohonan di sekitar kampus ini, karena begitu banyak pepohonan yang bisa kita rawat dan kita lestarikan. Kayak banyak juga di sini buah-buahan yang banyak diminati sama mahasiswa, sehingga hal tersebut bisa dijaga lebih baik lagi ke depannya. Itu saja. Oke. Untuk semua jawaban-jawabannya sungguh menarik ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih untuk Sophia yang sudah berkenan untuk diwawancarai pada hari ini. Sekian wawancara dari kami hari ini. See you. Jadi usai sudah wawancara kami hari ini,
dari hasil wawancara kami ini bisa memberikan dampak positif buat kita semua untuk lebih peduli tentang pelestarian pepohonan yang ada di area sekitar kita. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.